Tapi saya nggak mau menyerah. Saya bukan anak pamong, boleh dong saya sekolah di kota. Pokoknya saya nggak mau sekolah di desa lagi. Jadi waktu itu saya ikut tes. Waktu itu ada SMP Negeri 2, sekolah favorit di kabupaten. Saya ikut tes dan alhamdulillah diterima. Nah, yang ikut tes itu anaknya pamong. Yang anaknya pamong malah nggak diterima. Kan waktu itu ada tes si Penmaru ya. Zaman saya itu ada tes masuk. Jadi saya terus belajar. Meskipun bapak bilang nggak usah kuliah, saya nggak pernah berhenti belajar. Jadi saya terus belajar, kan ada latihan soal ya. Nah kebetulan ada tetangga yang nyenengi saya. Terus itu juga memotivasi saya dan dia juga mau ikut tes masuk. Hidup bukan untuk penyesalan, hidup bukan untuk mengeluh. Jadi hidup harus selalu belajar. Smart Clickers, beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat ngobrol dengan Kepala UPBJJ Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka, Ibu Dr. Suparti. Dulu kita sudah sempat kenalan sedikit banyak sih tentang bagaimana sih UT itu gitu ya. Nah sekarang saya berkesempatan lagi bisa ngobrol dengan Bu Parti. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Nah sekarang mungkin kali ini saya kepengen ngobrol yang lebih dalam lagi. Boleh ya Bu ya? Sebagai sesama perempuan. Kalau Ibu deg-degan saya duer. Ibu untuk bisa menjadi di posisi seperti ini, sebenarnya saya mau bilang saya salut loh. Untuk saya selalu bangga dengan perempuan-perempuan hebat, salah satunya seperti Ibu gitu ya. Yang mana kalau dulu-dulu itu perempuan suka disepelekan, sudahlah mau sekolah mau belajar setinggi apa sih, ujung-ujungnya tuh di dapur gitu. Itu dulu. Kalau sekarang enggak ya. Banyak perempuan-perempuan hebat yang saya temui, saya menyebutnya Kartini masa kini. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dan berkesempatan ngobrol dengan Ibu Parti di sini juga, yang menurut saya adalah salah satu dari Kartini masa kini. Saya sempat dengar nih Bu, sebelum menjadi kepala UPBJJ Unit Program Belajar Jarak Jauh di posisi seperti sekarang ini, dulu Ibu memulainya dari tahapan seperti apa sih? Kok saya pernah dengar sempat-sempatnya untuk belajar aja harus istilahnya harus bonek ini. Bondo nekat, bener nggak sih Bu? Itu mohon maaf kalau saya salah nih Bu. Iya betul. Betul, seperti apa itu? Ceritanya panjang sekali ya Mbak ya? Boleh Bu, 2 jam boleh. Iya. Sehingga ceritanya gimana? Saya terus flashback ya. Sekarang saya jadi kepala UPBJJ UT Surabaya. Orang menyebutnya sih direktur, tapi bagi saya nama tidak menjadi masalah, mau direktur mau kepala sama saja. Sebelum di Surabaya saya di Semarang. Jadi saya di Surabaya mulai 2019 sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan diparingi berkah, amanah, panjang umur, sehingga nanti tahun depan sampai selesai saya bisa membawa amanah ini. 2 tahun saya di Semarang, sendirian saya di sana Mbak. Jadi saya dikontrakkan rumah sendiri dan saya nggak bawa siapa-siapa. Keluarga ada di Surabaya semua? Keluarga ada di Jombang dan Surabaya. Itu 2 tahun. Jadi cukup lumayan deg-degan 2 tahun serumah sendiri tiap malam. Sebelum di Semarang saya di Jember 6 tahun setengah. Jadi sama posisinya kepala UPBJJ UT. Nah sebelum di Jember tahun 2011 saya di Surabaya. Jadi saya memang putra daerah. Putra daerah dari Surabaya sebenarnya Bu ya. Tapi jabatan kepala atau direktur tidak pernah menjadi bayangan saya. Jadi saya bukan yang orang ambisius yang saya harus enggak. Ibu sebentar, kalau berbicara tentang cita-cita sebenarnya dulu waktu dari kecil, remaja sama ini, sebenarnya yang ada di bayangan Ibu kepingin menjadi seorang apa sih pada waktu itu, perempuan apa gitu? Tidak ada bayangan. Oh ya? Iya, karena saya anak petani. Bapak saya tani, enggak sekolah juga. Ibu saya juga tani, enggak sekolah juga. Lantas jadi, apa yang bikin Ibu akhirnya saya harus belajar terus ini, apa Ibu yang memotivasi? Waktu itu kan saya SD di desa ya. Kebetulan kata mak bapak saya memang anak yang litis tahu litis ya? Enggak mau diem ya. Pada saat mas saya, jadi kakak, saya selisih 2 tahun sih sama kakak laki-laki. Waktu mas sekolah, saya ikut sekolah. Kan sudah litis ya, belum waktunya aku minta sekolah. Itu akhirnya oleh gurunya jangan dinaikkan, jadi salah satu nggak naik saya, sehingga saya yang nggak
nggak usah dinaikkan gitu. Karena masih kecil. Karena masih kecil ya, waktu itu masih TK. Okay. Sehingga saya masih di TK lagi, Mas naik ke kelas 1. Udah. Karena rumahnya kan dekat. Jadi sekolah saya itu dekat sekali sama rumah. Jadi alhamdulillah pekarangan mak bapak itu agak luas karena itu apa ya namanya warisan ya. Nah itu bagiannya adiknya. Kalau ibu saya kan anak barep, jadi adiknya semua di situ. Sehingga saya ke belakang ke kebun itu sampingnya sudah sekolah. Udah dekat ya. Nah pada saat itu belum ada pagar ya. Jadi kalau sekolah masuk aja. Jadi kalau sekolah itu nggak pernah lewat jalan besar, lewat kebun. Jadi sebenarnya semangat sekolahnya itu karena nggak ada pagar dulu, gampang masuknya itu semangat. Oke, tapi suka belajar memang dari kecil berarti ya intinya ya Bu gitu. ya. Jadi orang menyebut itu anak 8, kan saya 8 bersaudara. Jadi 8 itu yang paling rajin buka buku itu saya. Jadi misalnya kalau di desa itu kan karena petani ya, panen jagung, panen padi, panen apa kan, terus dijemur. Anaknya suruh nunggui supaya ayam nggak ke situ. Itu saya sering sekali kebagian bagian jaga gitu ya. Nah ketika jaga itu sejak kecil saya sudah nggak tahu, akalnya sudah jalan aja. Jadi ada sapu, saya beri bambu panjang gitu ditali biar nanti saya tinggal gini-gini terus yang bergerak di sana. Itu kreatifnya udah jalan dari kecil ya Bu ya. Iya gitu. Jadi saya kan nggak perlu lari-lari ke sana untuk menghalau ayam, enggak. Betul. Jadi saya cukup ini aja saya gerakkan udah dari cerdas sini. dari kecil Bu ya. Sambil saya terus membaca. Kemudian seorang itu sambil baca suka baca ya. Jadi dulu kan belum ada meja belajar ya. Jadi pada saat pagi siang setelah pulang sekolah terus ada yang dijemur, padi dijemur, kan pasti tungguin gitu bahasanya. Ya sudah, saya disuruh nunggu, ada kursi panjang, kemudian saya carikan yang tadi kalau bahasa Jawa itu gantar ya. Tahu gantar? Enggak. Apa ya, bambu yang panjang itu. Nah, terus sapunya saya tali gitu yang tadi. Nah, itu jadi dia kan bergerak-gerak. Jadi tugas tetap terlaksana tapi tanpa harus berlari-lari dan tetap bisa membaca. Keren. Itu memang sejak kecil begitu. Kemudian lulus SD, kalau di desa saya yang bisa sekolah SMP itu anak pamong. Sedangkan saya bukan anak pamong. Jadi apa ya, kalau bahasa Jawa mokal kalau saya bisa sekolah SMP di kota. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya bukan anak pamong, boleh dong saya sekolah di kota. Pokoknya saya nggak mau sekolah di desa lagi. Jadi waktu itu saya ikut tes. Waktu itu ada SMP Negeri 2 sekolah favorit di kabupaten. Saya ikut tes dan alhamdulillah diterima. Nah, yang ikut tes itu anaknya pamong, yang anaknya pamong malah nggak diterima. Nah, setelah tes masuk, ya saya bilang ke Bapak, Pak, saya diterima di sekolah negeri di Jombang. Lu kan jauh, memang jauh. 11 sampai 12 kilo. Terus kamu naik apa ke sana? Pak, belikan saya sepeda. Sepeda ontel? Iya, sepeda ontel. Nah, waktu belikan sepeda ontel itu namanya sepeda jengki, tahu nggak? Nggak tahu mungkin sekarang ya. Dengar, pernah dengar. Ada sepeda jengki. Saya dibelikan sepeda jengki biru, ingat saya. Dan itu sadelnya itu sudah dipolkan paling bawah. Itu saya nggak nyampe juga. Karena masih kecil. Iya. Saya memang 8 bersaudara itu paling kecil. Dan anak bontot? Bukan, anak terakhir? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Tapi postur tubuh dan sebagainya, saya memang paling kecil. Jadi sampai sekarang sesaudara, saya memang paling kecil. Tapi semangat belajar paling gede ya Bu ya? Gitu, jadi sekolahnya ke kota, jadi setiap pagi 5:30. SMP tuh Bu ya? Iya SMP, jadi 5:30 itu. Jadi nggak ada rasanya males untuk bangun karena saya mau sekolah. Nah, tidak cukup di situ. Jadi pelajaran pagi itu masuknya jam 6:30 atau jam 7. 1:30 itu pulang, nanti 1:30 sampai di rumah. Sorenya saya balik lagi ke sekolah ngondel untuk ikut ekstrakurikuler. Jadi memang nggak mau diam sejak dulu. Nggak mau diam, suka belajar, pengen tahu banyak hal gitu ya Bu. Dan itu sampai akhirnya ke SMA, kemudian sampai ke kuliahnya gitu. Saya waktu lulus SMP, terus emak bilang, sudah kalau mau cari sekolah yang bisa bekerja. Itu biar nanti bisa bantu orang tua. Sehingga saya waktu itu terus tes 2. Dulu ada sekolah namanya SMEA sama SPG.
Kan yang bisa bekerja SMEA sama SPG. Iya. Ya udah saya ikut dua-duanya, tes dua-duanya dan diterima dua-duanya. Bingung dong Bu, terus dipilih yang mana terus akhirnya? Saya mau pilih mana, mau jadi guru atau mau jadi TU gitu dulu. Oh pilihannya gitu ya? Iya. Guru apa TU Kalau gitu SMEA ya? kan ke TU. Ya. Kalau SPG kan ke guru. Ya. Akhirnya mantep karena ada saudara yang bisa sekolah sampai kuliah waktu itu. Jadi guru saja gitu. Ya sudah, bismillah jadi guru. Padahal di atas saya yang jadi guru hanya Pak Le yang jadi guru. Kemudian saya sudah bismillah jadi guru. Sekolah 3,5 tahun karena perpanjangan setengah tahun. Kalau dulu kan liburnya panjang Desember. Iya, betul. Nah, terus menjadi Juni ya sekarang ini. Iya. Itu 3,5 tahun saya di SPG. Nah, setelah SPG 3 tahun sejalani sama, SPG juga sama. Pagi saya ngondel sama. Pagi berangkat, siang sampai rumah, nanti mandi, makan, balik lagi ke sekolah, latihan nyanyi, kerawitan, menjahit. Wow. Sudah. Jadi intinya ini memang semangat belajarnya tuh, waduh, tinggi banget ya Bu ya. Oke. Ya, yang kata tetangga sih, anakmu siji iku kok beda. Iya. Jadi dari 8 bersaudara itu, yang paling bersemangat saya itu yang untuk paling bersekolah, aneh katanya. Dianggap paling aneh karena Iya. mohon maaf nih mungkin untuk takaran hidup di desa itu mungkin tidak perlu segitunya mungkin begitu ya. Pernah nggak Bu orang tua itu sampai bilang wis nduk cukup sudah ini kamu nggak usah sekolah lagi. Nah itu pernah ketika lulus SPG. Oke. Ketika lulus SPG kan waktu itu pengangkatan jadi guru gampang. Gampang. Jadi saya lulus alhamdulillah waktu SPG saya di kelas 3 lulusan itu saya peringkat 1 sekolah. Jadi nilai rata-rata di atas 7. Waktu lulus SPG ya sudah dengan teman-teman ada pengangkatan ya ngurusi semua. Jadi semua rangkap 10 sudah saya penuhi semua. Tinggal memasukkan lamaran untuk menjadi guru. Tapi saya terus berpikir, masa sih saya jadi guru SD? Gitu. Awalnya begitu ya. Masa sih saya jadi guru SD? Enggak, saya enggak bisa jadi guru SD. Karena pernah suatu saat saya praktek mengajar kelas 1. Karena SPG mesti suruh praktek ke sekolahnya. Betul. Nah, ketika saya ngajar matematika tentang himpunan, ada murid laki-laki waktu itu di SD saya ingat betul saya. Bu pipis gitu. Iya. Anak kedua ikut, Bu pipis. Akhirnya susah saya habis. Pamitan ke toilet semua. Iya, terus uji kesabaran ya Bu ya. Iya kan? Saya jadi guru SD enggak saya nggak bisa karena saya nggak sabaran gitu. Nanti kalau saya dipamiti terus pipis murid saya habis lama-lama kelasnya pindah ke toilet gitu ya. Akhirnya saya berniat sudah saya harus kuliah. Saya lanjut kuliah. Ini sudah pertentangan nih mak bapak dan saudara. Oke, itu sudah mulai beda pendapat ya karena dianggap nggak usah kuliah. Ini kan bisa bekerja, bisa jadi guru, nanti sudah dapat duit dan sebagainya. Adikmu laki-laki masih 3 butuh sekolah. Itu yang nanti bakal butuh sekolah lagi. Lagi-lagi masalah gender ya, dianggap laki-laki yang dibutuhkan untuk pendidikannya lebih tinggi. Betul. Tidak masalah, memang dulu seperti itu pola pikirnya. Tapi yang pasti kan sampai duduk di sini sampai ngobrol dengan saya ini, Ibu Parti membuktikan bahwa ternyata perempuan tidak bisa disepelekan. Jangan salah gitu ya. Jadi bapak memang bilang begitu. Seto, kamu mau kuliah, terus adikmu 3 yang laki-laki pasti nanti minta kuliah. Yang perempuan nggak usah kuliah, sudah cukup. Kan sudah bisa mengajar, udah bisa menghasilkan guru. Istilahnya begitu ya Bu ya. Gitu. Tapi saya bilang, Pak, diizini saja saya kuliah, saya nggak minta uang Bapak. Saya agak sombong begitu karena waktu SPG saya dapat beasiswa. Oke. Dan yakin bisa pada waktu itu ya Bu ya. Dan beasiswanya saya titipkan ke Pak Lek yang bekerja di BRI sehingga uangnya ada. Oh, masih punya simpenan nih, pede nih ya. Sudah Bapak tidak usah bingung soal biaya, izinin aja Pak anakmu ini. Oke. Tapi terus Bapak terus banyak alasan gitu ya. Tapi saya tetap semangat kan waktu itu ada tes si penmaru ya. Zaman saya itu ada tes masuk. Jadi saya terus belajar. Meskipun Bapak bilang nggak usah kuliah, saya nggak pernah berhenti belajar. Jadi saya terus belajar kan ada latihan soal ya. Nah kebetulan ada tetangga yang nyenengi saya. Itu juga memotivasi saya dan dia juga mau ikut tes masuk. Sudah akhirnya jalan.
Terus daftar ke Surabaya, saya bilang, Pak izin saya ke Surabaya mau daftar kuliah. Saya nggak perlu sangu dari Bapak, hanya minta izin saja, minta restu Bapak, minta restu Mak. Saya panggilnya Mak. Akhirnya iya nggak apa-apa. Tapi gimana caranya ke Surabaya? Saya nggak pernah pergi. Jadi belum tahu namanya Surabaya, belum tahu. Ini kayaknya cerita awal boneknya ini serius nih. Terus gimana nih Bu akhirnya Bu? Berangkat ke Surabaya, ada teman SPG, saya tanya, Mbak, sudah pernah ke Surabaya belum? Pernah. Naik apa? Naik bis. Bis jurusan apa? Ya jurusan Surabaya. Kalau ke Jogja ya ke Jogja. Itu terus. Kenapa? Saya mau daftar kuliah, tapi nggak ngerti Surabaya. Oke, dulu belum ada online semacam itu, ya kan dulu belum bisa harus dateng. Iya, terus. Oke, terus kenapa? Saya mau daftar tapi saya nggak ngerti Surabaya. Ayo tak terno gitu, teman sekelas. Ayo tak terno. Nah, jadilah saya diantar. Jadi naik bis, diantar ke terminal Jombang, naik bis turun Surabaya. Ya berdua aja cewek-cewek nih. Nah, alhamdulillah terus. Sampai di dulu masih di Jalan Anjani, bisnya lewat situ. Jadi kalau sekarang kan hanya sampai Bungurase. Betul. Kalau dulu sudah diberi ancer-ancer kalau mau ke IKIP Surabaya itu nanti naik bis jurusan Surabaya, turunnya ke Tintang waktu itu. Nah, sampai saya sudah bilang kondekturnya, Pak turun ke Tintang mau ke IKIP. Diturunkanlah di situ ke Tintang. Turun dari Ketintang sudah di bis isi, naik beca, nanti ke Gedung Gema, nanti daftarnya di situ. Nah, alhamdulillah Tuhan memberi kemudahan. Begitu saya turun bis berdua sama si Mbak Ani namanya, teman. Ada 2 cowok bawa sepeda motor. Saya nggak kenal cowoknya. Nah, dia tanya, mau kemana Mbak? Mau ke Gema, ke IKIP. Daftar kuliah ya? Iya. Ayo tak bonceng. Loh, kok iya. Saya itu kok juga manut toh. Bu, untung itu zaman dulu Bu ya. Zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Bu, ngeri saya Bu. Ini dibawa kemana ini? Kalau dibawa ke mall sebelahnya nggak apa-apa Bu. Dulu ke Royal ya. Kalau sekarang udah untung alhamdulillah itu dulu ya Bu ya. Jadi saya Allah terus ya sudah saya ayo gitu antar gitu. Saya juga nggak punya pikiran macam-macam, orang desa ya. Kalau anak kota mungkin pikirannya, ini bener nggak? Jadi pikiran kalian positif semua saja. Ini orang baik. Polos ya Bu ya? Iya, polos aja, orang desa ya. Nah, udah diantar sepeda motor 2 kan, saya dibonceng satunya, Mbak Ani bonceng satunya, pas. Terus sampai, ini Mbak namanya Gema, daftarnya di situ. Sudah ya saya tinggal, gitu saya ditinggal. Itu jangan-jangan malaikat ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah ya Bu, itu kayaknya nggak ada Bu kalau sekarang Bu gitu. Iya, gitu minimal kalau nggak dia papain atau nggak disembunyiin di mana minimal bayar berapa? Mungkin gitu kalau sekarang ya Bu ya. Ternyata ojek online. Terus saya ditinggal di Gema, sudah proses pendaftaran, proses pendaftaran selesai. Nah kebetulan saat itu sudah ada Pak Lek yang kuliah di ATS. ITATS itu dulu namanya. Oh di ATS ya. Kuliah di ATS, saya diberi nomor teleponnya, terus saya telepon, Pak Lek, kula sakniki ten Surabaya. Loh, karo sapa? Kale Mbak Ani, kanca kula. Lah terus ngarepe nang ndi? Wes iku ning nggonku dhisik gitu pakai bahasa Jawa. Iya. Terus wes gini, sekarang naik naik land ke Jalan Ketintang, kemudian ke Joyoboyo, terus di Joyoboyo nanti naik land V. Padahal saya nggak tahu land V itu apa. Ya sudah. Land V itu kalau nggak salah dulu banget itu jurusannya ke Majen Sungkono lah. Oh nggak tahu ya. Gitu Kapas ya, Kerampung. Ya, akhirnya turun terakhir Kapas Kerampung. Terus dari Kapas Kerampung, pokoknya nanti turun Kapas Kerampung. Dari Kapas Kerampung nanti naik beca ke Bronggalan Sawah. Sudah saya bilang Pak beca, Pak ke Bronggalan Sawah berapa? Gitu sudah. Terus diantar sampai ke sana. Terus nginep di tempat Pak Le itu. Pak Le itu ndekos di situ itu, bukan rumahnya sendiri. Dan akhirnya Bu setelah memutuskan untuk daftar itu keterima dengan baik begitu ya. Alhamdulillah. Ada kesulitan-kesulitan nggak sih pertama kali menjadi mahasiswa? Kalau saya tidak menganggap itu kesulitan. Tapi ini tantangan. Kesulitan bisa menjadi sederhana atau bisa menjadi sesuatu yang malah jauh lebih menyenangkan ketika kita menganggapnya adalah sebuah tantangan. Tantangan kalau kita bisa melewatinya itu kan keren banget nih Smart Thinkers ya. Saya berharap nanti akan ada
episode berikutnya karena saya yakin Ibu Parti ini banyak sekali cerita-ceritanya, tapi dari awal tadi cerita gitu ya, saya terharu, saya seneng banget di Smart Weekers bahwa terpatahkan kalau orang desa terutama perempuan terus kemudian nggak bisa menjadi sukses, nggak boleh pinter, tidak bisa istilahnya menyaingi atau melawan orang-orang atau SDM kota, tidak, akhirnya terbantahkan dengan sosok Ibu Parti di sini. Luar biasa. Saya berharap banget loh Bupati ini mahasiswa-mahasiswi Bupati harus nonton ini supaya malu. Malu artinya supaya lebih bersemangat lagi. Oh, dosenku aja sedari kecil usahanya untuk bisa belajar seperti ini. Dan akhirnya Bu, dari perjalanan Ibu dari kecil begitu semangatnya untuk belajar sampai pada tahap sekarang ini menjadi kepala UPBJJ gitu ya. Di unit program belajar jarak jauh UT Surabaya. Pastinya kan banyak sekali tantangan-tantangan, saya tidak menyebutnya kendala, tantangan-tantangan, suka dukanya banyak sekali. Akhirnya apa yang Ibu dapatkan dari oh ini loh hasil saya belajar, ini loh ternyata saya diberi semangat belajar dari kecil itu untuk ini loh, atau apa yang ingin disampaikan Ibu Suparti? Satu prinsip hidup adalah perjuangan. Oke. Ya, hidup bukan untuk penyesalan, hidup bukan untuk mengeluh. Oke. Jadi hidup harus selalu belajar. Jadi kalau nggak bisa ya belajar. Oke. Meskipun sudah tua begini, suruh belajar online ya belajar. Jadi jangan saya sudah tua, tidak. Oke. Jadi harus selalu dihadapi secara positif. Keren banget. Jika ada kendala apa, hanya sekarang yang di Semarang kemarin saya punya prinsip berduit namanya. Apa itu Bu? Berduit? Duit, bukan uang. Tapi do it. Doa, usaha, ikhtiar, ikhlas, istiqomah, istighfar. Harus selalu kita lakukan. Terakhir, tawakkaltu 'ala Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Ini saya pernah uji coba waktu S1 ya. S1 itu saya agak bandel-bandel di semester ketiga. Agak sengaja bandel. Sholat yang nggak tepat waktu, kadang-kadang bolong gitu ya. Nilai saya jelek. Akhirnya udah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Kuasamu sangat luar biasa. Rencanamu tidak ada yang mengalahkan. Meskipun saya sudah berencana seperti ini, kalau kita fokus kepada Allah, insya Allah, Allah selamatkan semuanya. Ibu, kayaknya memang podcast ini harus kita akhiri. Saya mau nangis Bu. Saya seolah-olah saya sedang ngobrol dan dihadapkan pada almarhumah ibu saya. Begitu luasnya beliau bisa menyampaikan bagaimana semangat untuk belajar, bagaimana persis banget dengan almarhum ibu saya. Selalu begitu. Dek, kamu tuh belajar itu harusnya ketika sudah benar-benar istilahnya nggak ada kesempatan atau benar-benar nggak kuat, entah nggak kuat dalam artian karena mohon maaf sakit berat atau memang sudah tidak ada dana atau apa gitu. Maksudnya stopnya mungkin secara akademis mungkin bisa di stop, tapi belajar bisa di mana-mana kapanpun dan dari manapun. Ibu terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama. Sekali lagi mahasiswa-mahasiswinya, terutama mahasiswa dan mahasiswinya Ibu Parti ini harus lihat ya. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Hidup tentang perjuangan bukan mengeluh. Harus begitu. Biar selalu semangat. Amin. Nggak terasa ya Mas Wasim ya, 2 jam ya harusnya. At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.